Halo semua, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu tentang model data relasional. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama ada pengertian tentang model data relasional, kemudian ada keuntungan model data relasional, yang ketiga ada istilah-istilah dalam model data relasional, dan yang terakhir ada case. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu pengertian model data relasional, contoh tabel-tabel dan keterhubungannya. Pengertian model data relasional ditemukan oleh E.F. Codd. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam setiap sistem yang kita buat. Berikut adalah tabel-tabel dan keterhubungannya, di mana yang pertama ada tabel mahasiswa, selanjutnya ada tabel mata kuliah, yang berikutnya ada tabel nilai. Keterhubungan dari tabel-tabel tersebut yaitu di mana di dalam tabel nilai di situ menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah. Di situ ada NIM dan kode mata kuliah di dalam tabel nilai. Selanjutnya keuntungan model data relasional, yang pertama bentuknya yang sederhana, dan yang kedua mudah melakukan operasi data. Selanjutnya istilah-istilah dalam model data relasional, yang pertama ada istilah relasi, di mana relasi ini merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Selanjutnya ada atribut, kolom pada sebuah relasi atau field. Kemudian ada tuple, di mana tuple ini merupakan baris pada sebuah relasi atau record. Dan selanjutnya ada domain, di mana domain ini merupakan kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Selanjutnya ada derajat, di mana derajat ini merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah field. Kemudian yang terakhir ada cardinality, di mana cardinality ini merupakan jumlah tuple dalam sebuah relasi atau jumlah record. Kita bisa lihat contoh pada tabel, yaitu di situ ada atribut, kemudian ada relasi, kemudian ada domain. Selanjutnya kita akan mengenal tentang relational case. Case yang pertama yang ada dalam model data relasional yaitu super K. Super K ini merupakan satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tupel di dalam relasi, atau satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dengan record lainnya. Contohnya untuk tabel mahasiswa, super K-nya yaitu NIM atau NPM, ada nama dengan syarat tidak ada nama yang sama. Kemudian alamat, begitu juga dengan alamat dengan syarat tidak ada alamat yang salah. Kemudian ada NPM tambah nama, NPM tambah alamat, kemudian ada nama tambah alamat, kemudian yang terakhir ada NPM tambah nama tambah alamat. Selanjutnya ada kandidat K, di mana kandidat K ini merupakan atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik atau super K dengan jumlah field yang paling sedikit. Contoh dari kandidat K yaitu NIM, nama, alamat, karena hanya terdiri dari satu field saja. Selanjutnya ada primary key. Primary key merupakan kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Contoh dari primary key yaitu NIM, karena tidak ada NIM yang sama. Berikutnya ada alternate key, di mana alternate key ini merupakan kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Maka contoh dari kandidat key yaitu nama dan alamat.
Berikutnya ada foreign key, di mana foreign key ini atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Oke, sekian pembahasan kita pada materi tentang model data relasional. Sampai bertemu di next video.